Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sutarmo Tarmo Channel, merupakan channel video pembelajaran matematika. Yang suka silahkan dengan jempol terbaik Anda untuk like dan juga jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan saya tampilkan yaitu volume dan luas tabung soal-soal terapan. Nah, ini merupakan lanjutan dari video tutorial sebelumnya ya. Nah, jadi sini membahas masalah soal-soal yang terkait dengan volume dan luas tabung, di mana soal-soal itu merupakan soal-soal terapan. Oke, baik. Kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, ya, diketahui tabung volumenya 9.420 cm3 dan R dibanding T 1:3, B 3,14. Tentukan jari-jari dan tinggi tabung. Oke, baik, jawab. Diketahui volume 9.420, R banding T 1:3. Ya. Nah, dari perbandingan itu, R banding T sama dengan 1:3, maka nih ya, kalau perbandingan itu perkalian yang dalam, T kali 1, yaitu T, akan sama dengan perkalian luar, R kali 3, yaitu 3R. Atau kalau bentuk seperti ini kurang memahami, bisa juga ditulis dalam bentuk R per T sama dengan 1/3, jadi kali silang, begitu ya. Oke, nah sekarang volume. Karena yang diketahui volume itu volume tabung adalah BR kuadrat T. Oke, kita masukkan angka-angka yang diketahui. Volumenya 9.420, jadi 9.420 sama dengan P-nya 3,14 kali R pangkat 2 kali T. Nah, ingat T-nya di sini adalah 3R. Nah, sehingga T yang di sini diganti dengan 3R. Ya, substitusikan kemari sehingga menjadi 9.420 sama dengan 3,14 kali R pangkat 2 kali 3R. Nah, 3 kali 3,14 bisa ya. R pangkat 2 kali R tentunya R pangkat 3. Sehingga menjadi nih 9.420 sama dengan ya 3,14 kali 3 itu hasilnya 9,42 dikali R pangkat 3. Nah, kalau begitu ya R pangkat 3 tinggal ini bagi sini, gitu ya. Oke, 9.420 dibagi 9,14, yaitu hasilnya 1000. Sehingga R sama dengan akar pangkat 3 dari 1000, yaitu 10. Ya, jari-jarinya 10. Nah, setelah jari-jari ketemu, dari sini bisa kita cermati sini. T sama dengan 3R, R-nya 10. Berarti T sama dengan 3 kali 10, yaitu 30. Jadi tingginya 30 cm. Oke, terjawab sudah semuanya. Kemudian contoh 2. Kita lihat sebuah drum, ada drum ini, diameter 50 cm, tinggi 140 cm, penuh berisi air. Kemudian air dikeluarkan melalui keran. Ini ya, kerannya dibuka. Jika keran dapat mengeluarkan air 2,5 liter per menit, nah ini berarti debitnya ya, debitnya kecepatannya. Tentukanlah lamanya air akan habis dari dalam drum. Gunakan Pi 22/7. Oke, jawab. Nah, karena diameternya itu 50 cm, ya. Nah, kemudian debitnya di sini adalah liter per menit, berarti liter itu kaitannya dengan desimeter kubik. Ya, berarti satuan ini kita ubah ke dalam desimeter. Jadi diameternya menjadi berapa? Dari senti ke desi itu bagi 10 ya. Berarti diameter menjadi 5 desimeter. Tinggi 14 desimeter. Nah, karena di sini diameternya 5 desimeter, berarti jari-jarinya separuhnya atau setengahnya. Jadi R sama dengan 2,5 desimeter. Tingginya 14 desimeter ya. Tentunya kita cari volume dari drum tersebut, ya kan. Nah, kemudian untuk mencari lama waktu itu tinggal volume dibagi dengan 2,5 dibagi dengan kecepatan atau debit air ya. Oke.
Nah, volume drum tentunya volume tabung, yaitu PR kuadrat kali T dibagi 2,5. Masukkan angka-angkanya, P-nya 22/7 kali 2,5, karena R-nya 2,5 ya, kali 2,5 kali 14. Ya. Nah, ini ada yang bisa disederhanakan, yaitu 7 dengan 14 bisa dibagi 2, bagi 7 masing-masing ya. Ini berarti tinggal 2. Kemudian 2,5 dengan 2,5. Nah, jadi yang angka yang ada tinggal 2 kali apa nih dari sini ya, 22 kali 2,5 kali 2. Yang enak 2 kali 2,5 dulu kan hasilnya 5. Jadi 22 kali 5. Berapa hasilnya? Yaitu 110. Satuannya apa? Menit. Karena di sini debitnya ya 2,5 liter per menit. Ya, oke. Itu contoh 2. Sekarang contoh 3. Nah, ini ya, sebuah benda pejal atau padat berbentuk tabung dilubangi di tengah, seperti pada gambar di samping. Nah, ini gambarannya seperti apa namanya, bus saluran air ya, bus saluran air. Jadi ini bolongnya sampai nembus ya, sampai bawah sini. Jika AK sama dengan LB sama dengan 5, ini AK 5, LB juga 5. Kemudian KO sama dengan LO sama dengan 20. KO sini 20, ini 20, itu jari-jari yang dalam berarti ya. BC 10 cm. Ini berarti tinggi, merupakan tinggi tabungnya ya. Nah, nomor A, volume, tentukan volume benda berlubang tersebut. Nomor B, jika benda ditenggelamkan ke dalam air, tentukanlah luas permukaan yang basah. Oke, kita jawab satu persatu. Jadi diketahui R-nya 20, itu tentunya R yang dalam. Ya, kita mau mencari volume dari benda ini, dari benda yang berlubang ini, tentunya apa? Volume tabung yang besar, ya kan? Dikurangi di dalam ini juga bolongnya ini berbentuk tabung. Jadi lubangnya berbentuk tabung, sehingga volume benda tentunya volume tabung yang besar dikurangi volume tabung yang kecil, ya. Oke. Diketahui R kecil berarti jari-jari tabung yang kecil 20. Nah, R besarnya berarti dari sini sampai sini. Dari O sampai A yaitu 20 tambah 5, 25 cm itu R besarnya, dan tingginya 100 ya. Oke. Nah, tentunya volume benda adalah volume tabung yang besar. Nah, sehingga Pi R besar kuadrat T dikurangi volume tabung kecil, yaitu Pi R kecil ya kuadrat T. Ya. Nah, kita bermain di rumus supaya menghemat ya efisiensi waktu dan juga tenaga ya kan. Kalau tidak gunakan cara itu, tentunya ini kita hitung masing-masing. Volume yang besar berapa, volume yang kecil berapa, dikurangi. Jadi ngitung ini sudah kerja, ngitung ini juga kerja, ngurangi lagi ya. Nah, sekarang kita coba kita modif, kita sederhanakan dengan tentunya aturan-aturan matematika yang sudah sudah sama-sama diketahui ya kan. Oke, dari dua suku ini ada Pi, faktor persulannya berarti Pi, bisa ya kan. Nah, jadi ada T ya kan. Jadi T-nya juga menjadi faktor persekutuan. Jadi faktor persekutuannya menjadi Pi T. Nah, ini dibagi Pi T tinggal R pangkat 2, R besar pangkat 2. Yang ini dibagi Pi T tinggal R kecil pangkat 2. Oke, kalau sudah baru kita masukkan angka. P-nya kita coba menggunakan 3,14 kali, nah, T-nya 100 ya kan. Itulah makanya kita gunakan 3,14, karena kalau dikali 100 kan enak hitungnya ya. Kali R besarnya 25, jadi 25 pangkat 2 dikurangi R kecilnya berapa? 20 pangkat 2. Ini dikalikan ini kan hasilnya 314. Dikali 25 pangkat 2 itu 625, 20 pangkat 2 itu 400. Jadi 3,14 dikali ini kurangi sini hasilnya 225. Jadi 314 dikali 225. Hasilnya 70.650 cm3. Jadi sekali ngitung selesai. Ya. Oke. Kemudian yang B, tentukan luas benda jika
benda tersebut ditenggelamkan ke dalam air, ya kan. Jadi yang basah itu tentunya kan ini ya, tutup atas ini kan basah. Kemudian ini tutup atas ini ya, bagian atas ini tentunya sama dengan bagian bawah yang di sini. Nah, itulah nanti dikali 2 atas sama bawah. Kemudian luas daerah yang atas ini tentunya apa? Yaitu luas lingkaran besar, ya kan, dikurangi luas lingkaran kecil. Nah, sehingga luas yang atas ini tentunya apa? Yaitu pi r besar kuadrat, luas lingkaran ya, dikurangi pi r kecil kuadrat. Nah, dikalikan 2, yaitu untuk yang atas sama yang bawah. Oke? Ya. Nah, kita hitung. Ya, 2. Nah, ini juga disederhanakan aja. Ada pi-nya menjadi faktor persekutuan, ya kan? Jadi menggunakan kebalikan dari distributif. Sehingga 2pi kali R besar pangkat 2 dikurangi R kecil pangkat 2. Ya kan? Sama dengan 2 kali 3,14 kali 25 pangkat 2 dikurangi 20 pangkat 2. Yang ini tadi sudah dihitung di sini, yaitu 225 ya. Jadi 2 kali 3,14 itu 6,28 dikali 225. Hasilnya 1413 cm persegi. Itu luas ini, ya kan, sama yang bawah. Nah, tentunya apa lagi? Yaitu luas selimutnya ini. Selimut tabu yang besar itu akan basah, ya kan. Nah, begitu pula nih, yang di dalamnya juga ada tabung. Ini juga selimutnya juga. Ini kan bolong sampai ke bawah sini, ya kan, bolong. Berarti harus kita hitung, yaitu luas selimut tabung yang besar ditambah dengan luas selimut tabung yang kecil. Oke. Nah, yang besar tentunya luas selimut tabung itu rumusnya 2pi RT. Jadi yang besar ya 2pi R besar kali T ditambah 2pi R kecil kali T. Nah, ini juga gunakan kebalikan dari distributif. Kalau tidak ya tentu hitung masing-masing, lama ya. Oke, ada 2pi, ada 2pi, ada T ya. Jadi sehingga faktor persekutuannya 2pi T. Ini dibagi 2pi T tinggal R besar. Ini bagi 2pi T tinggal R kecil. Nah, baru masukkan angka. 2 kali 3,14 ya kan, kali pi, kali T-nya 100 dikali R besarnya 25, R kecilnya 10. Ya kan? Nah, ini kali sini kan 314. 314 kali 2. 628 dikali berapa nih? 45. Jadi 628 kali 45. 28.260. Sekali ngitung selesai. Nah, tentunya luas yang terkena air ataupun basah itu tentunya ya ini tambah sini. Ya. Jadi luas yang basah adalah 1413 tambah 28.260. Hasilnya 29.673. Oke, itu contoh 3. Kita lanjut contoh 4. Sebuah kaleng berbentuk tabung memiliki jari-jari 5 ya, dan tingginya 8 cm. Kaleng tersebut digunakan untuk menuangkan air ke dalam bak. Nah, baknya juga berbentuk tabung. Wah, dua-duanya tabung nih ya. Jadi katakanlah yang kaleng ini tabung kecil gitu ya. Terus untuk yang baknya ini dengan jari-jari 20 cm dan tingginya 200 cm. Berapa kalikah air harus dituangkan sampai bak tersebut penuh? Jadi mau mengisi bak dalam bentuk tabung yang jari-jarinya 20 dan tingginya 200 menggunakan kaleng, ya kan? Oke, tentunya apa? Nah, kita lihat dulu yang diketahui. Diketahui dua-duanya tabung ya. Tabung, R kecilnya 5 dari sini, ya kan? Kemudian R besarnya adalah ini 20. Kemudian T-nya, T yang kecil adalah berapa? 8. Nah, T yang besarnya 200. Oke. Nah, berapa kali menuangnya tentunya apa? Ya tinggal dibagi volume yang besar dibagi volume yang kecil. Jadi volume bak yang tabung besar dibagi volume kaleng, ya kan? Nah, tentunya ini juga apa? Kita coba sekali menghitung aja. Kalau tidak sekali menghitung kan dihitung masing-masing volume bak berapa, ya kan? Ngitung angkanya gede, volume kaleng ya berapa, kemudian dibagi. Oke, bermain dengan rumus saja ya kan. Ada pi, ini volume bak itu tentunya pi R besar pangkat 2T. Volume kalengnya ya pi R kecil pangkat 2T. Nah, pi-nya bisa dicoret. Ya kan?
B-nya bisa dicoret. Oke. Nah, ingat T-nya ini ya, T besar dengan T kecil kan berbeda. Ini juga nggak bisa dicoret. R-nya juga tidak ya. Nah, setelah angka baru ya. Oke, masukkan angkanya. R besar berapa? 20. Jadi 20 pangkat 2. 20 kali 20. T besar 200 ya kan. Jadi 20 kali 20 kali 200. Kemudian per R kecil pangkat 2. R kecilnya 5. Jadi 5 kali 5. T-nya berapa? 8 T kecilnya. Jadi 5 kali 5 kali 8. Nah, 5 kali 5, 25 kali 8, 200. Nah, ini tentunya bisa dicoret dengan 200. Nah, ya kan? Udah, angka yang ada tinggal apa? 20 kali 20. Jadi 400. Ya. Nah, jadi bisa hemat tenaga, hemat pikiran, hemat segalanya. Ya kan? Nah, jadi supaya penuh, maka harus menuang sebanyak 400 kali. Oke. Nah, kemudian contoh 5. Sebuah tangki air berbentuk tabung memiliki jari-jari 70 cm dan tingginya 200 cm. Tangki tersebut akan diisi air dengan debit sekarang. Nah, debit airnya itu 1000 cm3 per detik. Ya, kalau tadi ada contoh 2 itu keran dibuka ya, apa dibagi ya. Nah, berapa lama tangki tersebut akan penuh? Oke. Nah, tentunya kita lihat dulu. Sebuah tabung, airnya 70 cm, kemudian T-nya berapa? 200 cm, debitnya 1000 cm3 per detik. Berarti karena ini cm3 ya, berarti ini tidak usah dirubah. Kalau yang tadi kan berbeda ya, cm dengan liter itu kan kaitannya kan ya harus dihubungkan dengan yang sesuai. Jadi kalau liter ya desimeter. Oke. Nah, sekarang berapa lama tangki tersebut akan penuh? Tentunya ya volume tangki ya. Lama waktu itu tentunya volume tangki, volume tabung dibagi ini kecepatan debitnya. Nah, ya. Jadi dibagi 1000. Ya. Oke, volume tabung itu apa volumenya? BR kuadrat T. Ya. Ya, oke, masukkan angka-angkanya ya. Nah, 22 per 7 kita gunakan aja coba 22 per 7. Ya, karena R-nya kan 70, berarti bisa dibagi 7 ya. Kali R kuadrat kali 70 kali 70 kali T, T-nya 200. Nah, tentunya ini 03 yang ini dicoret dengan sini. Ya kan? Nah, kemudian ini 7, ini dengan sini. Oke. Jadi angka yang ada tinggal 22 kali 70 kali, nah ini ada masih 2. Ya. Jadi 22 kali 70 kali 2. Ya. Jadi hasilnya 3080. Itu satuannya apa? Karena di sini debitnya cm3 per detik, berarti ini satuannya ya detik, ya kan? Nah, kalau misalnya mau diubah ke dalam satuan lain, misalnya ke menit, ya tinggal dibagi 60. Coret nolnya. Jadi 308 dibagi 6. Yang 300 dibagi 6 itu 50. Yang 8 dibagi 6, 1. Jadi 51. Sisanya 2 detik. Ya, jadi 51 menit 2 detik. Oke, itu contoh 5. Kemudian berikutnya contoh 6. Sebuah tabung dengan diameter 42, kemudian diisi air tidak penuh. Ya. Kemudian ke dalam tabung tersebut dimasukkan logam berbentuk tabung. Wah, ya karena sekarang sedang tabung semua ya. Oke, diameternya 14 cm dan tingginya 14 cm. Ini tabung yang kecil ya. Oke. Nah, kalau tabung yang besar diameternya 42. Ya, inilah kondisinya. Diisi air sampai sini. Nah, gitu ya. Ini diameternya 42. Ya kan? Nah, kemudian dimasukkan apa? Nah, kemudian ini pasti permukaan airnya akan naik. Nah, begitu ya. Nah, naiknya ini nggak tahu. Nah, kita sebut saja H, ya kan? Naikannya H cm. Oke. Nah, hitung tinggi kenaikan permukaan air. Jadi tinggi ini berapa? Nah, kenaikan air ini ingat dalam disiplin ilmu fisika itu kalau benda dimasukkan seperti ini, maka benda ini akan mendesak zat cair yang ada di dalam tabungan besar ini ya. Nah, volume zat cair yang didesak tentunya sama dengan volume ini. Nah, begitu ya. Jadi volume yang didesaknya berarti kan ini permukaannya dia ini. Jadi bentuknya dia tabung juga. Tabung diameternya sini, tingginya adalah ini. Nah, itulah
Ini volume zat cair yang didesak. Dan volume zat cair yang didesak ini akan sama dengan volume tabung kecil logam ini yang mendesaknya. Ya, oke. Nah, sekarang diketahui dulu ya. Diameternya 42 cm, berarti R besarnya ya 20 cm. Ini ya, maksudnya diameter ini kan 42, berarti R besarnya 21. Kemudian R kecil apa nih logamnya, tabung yang berbentuk logam yang berbentuk tabung itu 7 cm dan T-nya 14, T ini 14. Kalau T tabung yang besar ini tidak diketahui dan memang tidak diperlukan. Oke, ingat kembali tadi bahwa volume zat cair yang didesaknya akan sama dengan volume benda yang mendesaknya. Jadi volume kenaikan air tentunya akan sama dengan volume logam, ya kan? Volume kenaikan airnya adalah ini, volume logamnya adalah sini. Masuk kan? Nah, volume kenaikan air itu tentunya apa? Karena ini berbentuk tabung juga, ya kan? Berarti ya volume tabung. Pi R besar pangkat 2 kali H, ya kan? Ini hanya tinggi kenaikannya. Nah, sama dengan Pi R pangkat 2 kali T, yaitu ini. Volume logamnya ini yang berbentuk tabung itu Pi R pangkat 2, R kecil pangkat 2 kali T. Nah, ini kan Pi-nya bisa dicoret, ya, hemat tenaga. Oke, jadi yang ada tinggal R besar pangkat 2 kali H sama dengan R kecil pangkat 2 kali T. Oke, masukkan angka-angkanya. R besarnya 21, jadi R besar pangkat 2, 21 kali 21 dikali H. Sama dengan R kecilnya 7, ya kan? Jadi sama dengan 7 kali 7 kali tingginya 14, ya. Nah, ini kan bisa coret nih. 7 dengan ini itu kan 3. 7 yang ini dengan ini juga 3. Ini nyoretnya sekalian biar hemat ya. Jadi ini 21 dibagi 7 3. Yang 21 ini bagi 7 juga 3. Ya kan? Nah, kalau begitu ya. Kalau begitu, nah berarti ini 3 kali 3 9. Ya, 9H. 9H sama dengan 14. Jadi H sama dengan 14 dibagi 9, yaitu 1,56. Oke. Nah, sebenarnya ini 1,5555 dan seterusnya. Kita bulatkan 2 tanpa desimal menjadi 1,56 cm. Jadi tinggi kenaikan permukaan air ini setelah logam dimasukkan adalah ini naiknya menjadi 1,56 cm. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, kata-kata yang khilaf. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.